Oke, halo. Selamat malam teman-teman. Suara gue udah masuk ya? Mana nih? Kok nggak ada suaranya? Coba tolong teman-teman bisa konfirmasi suaraku udah masuk ya? Kak, saya sambil makan ya. Oke, Petra. Nanti sambil menyimak ya. Oke, ini suaraku udah masuk ya? Harusnya udah masuk. Yuk, teman-teman bisa, oke, bisa dinyalain dulu kameranya sebelum kita mulai untuk kelas kita hari ini. Jadi aku harap teman-teman bisa on-cam ya. Gitu. Oke, ini udah banyak yang join ya. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Semuanya sehat? Gimana kabarnya? Mana nih? Kok nggak ada suaranya? Ayo, teman-teman, on cam ya. Kalau teman-teman nggak on cam, ini nggak aku mulai nih kelasnya. Jadi aku minta tolong buat teman-teman on cam ya. Oh ya, aku pengen tanya sama Sheni. Shen, kamu di apa? Di kotamu? Kamu di Jakarta kan? Gimana keadaan di sana? Mana nih Shen? Coba on cam dulu, teman-teman. Mana Shen? Mana nih di Shen? Ayo on cam dulu guys. Ini kayaknya eh, kelas ini muridnya tinggal beberapa orang aja ya. Sisa 5 orang. Ini belum pada join. Jose. Oke. Ini gimana kabarnya teman-teman hari ini? Ini Shen nggak ada suaraku ya Shen. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sadin gimana kabarnya? Sadin, Petra. Terus ini panggilanmu siapa? Rini ya? Tutor sebelumnya siapa? Kak siapa? Fahlevi Oh, Kak. Kak siapa? Kak Ilham. Fahri. Kak Ilham Fahlevi. Oh, Kak Ilham. Oke, oke. Kamu miss lesson di pertemuan ke-13 ya kemarin? Di daftar, di pertemuan ke-13 ya? Iya Kak. Oke. Oke deh. Gak apa-apa. Kalau gitu kita mulai aja ya. Ini kurang 2 orang lagi, mungkin aku coba tunggu aja sebentar. Nanti kalau misalnya mereka belum join, kita mulai aja ya. Ini sambil menunggu teman-teman. Ini aku pengen tanya kabarnya teman-teman kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek atau Jakarta gitu, gimana kondisinya sekarang? Ada nggak yang tinggal di Jabodetabek? Syadin, kamu tinggal di mana, Syadin? Di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Sorry, sorry, nggak kedengeran. Bentar, aku pakai earphone dulu. Kamu tinggal di mana, Syadin? Di Jakarta. Iya, gimana kondisinya di Jakarta? Di daerah aku sih aman. Tapi Kamu kayaknya kalau Jakarta, di kamu Timur Jak Timur. oh, Jakarta Timur. Oke, aman ya harusnya. Tapi sekolah lockdown ya, lockdown. Sekolahnya daring Lagi, sekarang lagi, berarti. Kenapa? lagi ini di Daring. online. Oh, lagi online. Kalau Petra, kamu di mana, Petra? Petra lagi makan.
Kamu tinggalnya di mana, Petra? Di mana? Nggak kedengeran kamu. Coba up your voice. Ini udah ada Jose sama Dika nih. Kamu tinggalnya di mana, Dika? Di Bandung. Oh, Bandung gimana Bandung keadaannya aman ya? Kalau Rini, gimana Rini? Kamu tinggalnya di mana? Di Tangsel. Tangsel gimana tuh kabarnya, Tangsel? Sekolahnya online juga kah atau gimana? Iya, lagi online seminggu. Lagi online nih ya. Oke, hati-hati terus ya, teman-teman. Ini udah ada Dika sama Jose. Ayo, teman-teman yang gimana kabarnya nih yang baru join? Dika sama Jose. Alhamdulillah baik ya. Oke, ayo. Tolong on-cam dulu. Ini Shani, kok nggak, suara kok nggak masuk ya di kamu ya? Shen. Ayo, Dika sama Jose, boleh on-cam juga ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-13, teman-teman. Ya. Jadi hari ini kalian akan mempelajari materi lanjutan dari struktur data, gitu. Oke, Dika mana nih Dika? Coba on dulu Dika. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya? baik Kak, Sehat ya? sehat-sehat. Oke. Kamu tinggalnya di mana Dika? Di Depok Kak, Di Depok keadaannya gimana sekarang? masih aman sih Kak, tapi buat katanya ya minggu ini nanti ada demo di Hmm. wali kotanya Kak. Minggu ini ada demonya di Wali Kota. Tanggal berapa tuh kalau boleh tahu? Kayaknya hari Jumat nanti deh. Nah, hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Hari Jumat atau hari Sabtu ya? Oke. Berarti sekarang sekolahnya daring ya? Iya Kak, semuanya kayak Kak. Semuanya ya? Oke, oke deh. Nggak apa-apa. Oke, tetap ini ya. Tetap apa? Stay safe teman-teman. Karena keadaan sekarang lagi tidak baik. Jadi teman-teman usahakan kalau misalnya tidak ada kepentingan, jangan keluar gitu. Kenapa? Karena takutnya jadi salah sasaran, gitu ya. Jadi teman-teman keluar boleh, tapi jangan jauh-jauh gitu. Harus hati-hati, gitu. Oke, kalau gitu aku lanjut aja untuk materi kelas kita hari ini. Karena hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-13, materinya itu adalah modul baru, gitu ya. Jadi teman-teman akan mempelajari yang namanya adalah eh, daftar dan juga tuples, gitu ya. Oke, ada yang sudah pernah dengar daftar dan juga tuples di sini, teman-teman? Mungkin ada yang mau jelasin? Nggak ada? Gimana? Mungkin list ya. Ini daftar atau list. Ada yang pernah dengar kata list atau tuple? Mungkin sekilas gitu? Nggak ada. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan 13, yaitu adalah list dan juga tuple atau daftar gitu ya. Ini aku sebutinnya itu list ya. Kita menggunakan pronunciation, menggunakan bahasa Inggris, sebutannya itu adalah list. Kenapa? Karena Python itu pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi kita sebutin aja pakai list. Kita akan belajar list dan juga tuple. Nah, sebenarnya list dan juga tuple itu apa sih? Nah, jadi list dan tuple itu adalah salah satu tipe data yang ada di dalam bahasa Python, gitu.
Nah, kemudian biasanya list itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai gitu ya. Contoh misalnya kita membuat game. Nanti di dalam game itu ada skor misalnya. Nah, skor itu bisa kita simpan ke dalam list atau daftar gitu ya. Nah, contoh misalnya gini, kita punya sebuah game tanya jawab. Di dalam game tanya jawab ini ya, dia menampilkan menggunakan kondisi gitu ya. Dengan eh, angka random ya, dengan randin untuk mengacak eh, soalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia menggunakan perintah berkondisi, yang mana nanti akan ada 100 pertanyaan, maka nanti di sini kita akan membuat loop itu sampai dengan 100, teman-teman. Sorry, bukan loop, perintah berkondisi sampai dengan 100. Gitu ya. Dia akan membuat kondisi sampai dengan 100. Nah, sehingga kode program yang kita punya itu akan eh, mengalami apa? eh, Tidak optimal gitu ya. Dia tidak optimal karena akan sebuah program itu akan mengecek angka acak sampai dengan 100 kondisi gitu ya. Dimana ini nantinya akan berdampak pada pengecekan yang mengakibatkan program itu jadi tidak lebih optimal gitu. Karena di sini barisnya semakin banyak ya. Nah, untuk solusi tersebut kita akan menggunakan yang namanya list, di mana nanti akan ada list yang menyimpan 100 pertanyaan gitu ya. Nanti dari 100 pertanyaan ini akan kita acak 1 sampai 100 dan kita akan tampilkan ke dalam blok pertanyaan gitu ya. Nah, untuk bentuknya sendiri nanti kita menggunakan yang namanya list, di mana pertanyaan satu akan disimpan ke dalam indeks atau diberi nomor 0. Ya, indeks itu dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau kita ingin menampilkan pertanyaan 2, artinya di sini kita akan menampilkannya berdasarkan indeks 1. Itu. Nah, itu disebut sebagai list. Gitu ya. Nah, list ini termasuk ke dalam struktur data, teman-teman. Struktur data yang ada di Python. Nah, struktur data itu terbagi menjadi 4. Ada list, tuples, dictionary, dan juga set. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dua dulu, yaitu adalah list dan juga tuples. Gitu. Ini adalah kegunaan dari struktur data. Ya, kita bisa menyimpan di game komputer, game aplikasi berjendela, ya, aplikasi mobile, dan kita bisa membuat website dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti kalian akan belajar ya struktur data dan metode siap pakai untuk bekerja dengannya. Jadi kita akan mempelajari list dan metode apa saja yang digunakan untuk bekerja dengan list. Selain itu nanti teman-teman akan belajar yang namanya tuples. Gitu ya. Ini adalah salah satu ini tipe data yang kedua selain list, yaitu adalah tuples. Ini juga sama digunakan untuk menyimpan nilai. Gitu ya. Oke, itu adalah rencana kita hari ini. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Kira-kira udah jelas belum nih untuk rencana kita hari ini, teman-teman? Gimana? Sudah jelas? Harusnya aman ya. Oke, kalau tidak ada nggak nih yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu adalah list. Gitu. Ini kita akan belajar yang pertama adalah list. Jadi, list itu apa sih? List itu adalah salah satu tipe data yang ada di dalam Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data ya secara terurut. Nah, gimana caranya kita buat list? Kita nanti bisa membuat list ya dan kita bisa mengelola isi dari list. Misalnya kita ingin mendapatkan, menambahkan, menghapus dan lain-lain sebagainya.
Untuk membuat list, teman-teman cukup menggunakan kurung siku, ya. Lalu di dalamnya ada nilainya. Misalnya kita ingin menyimpan skor. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Skor 181, 176, 160 dan seterusnya. Nah, setiap list ya, setiap item yang ada di dalam list itu diberi nomor, teman-teman. Diberi indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor-nomor ini yang nantinya akan kita gunakan ketika kita ingin memanggil itemnya. Jadi contoh misalnya gini, kita pengen menampilkan item 181. Jadi kita tulis dulu result ya, listnya. Lalu kurung siku kita tulis di sini 0 ya. Sehingga nanti nilai 181 akan muncul gitu karena dimulai dari indeks 0. Nah, kemudian kita lihat lagi, selain kita bisa mendapatkan item atau menampilkan item berdasarkan indeks, kita juga bisa menambahkan, menghapus, ya, menghapus seluruh list. Kita bisa mencari item di dalam list, mengurutkan, ya. Kemudian kita bisa melakukan looping. Kita juga bisa menentukan panjang dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali metode yang digunakan untuk bekerja dengan list, teman-teman. Gitu ya. Contoh misalnya gini, kita pengen membuat program ya, misalnya kita pengen menambahkan nilai ke dalam list. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya append. Append ya, append tulisnya gimana nih bacanya? Append ya. Kita bisa menggunakan append untuk menambahkan item ke akhir list. Jadi misalnya kalau teman-teman coba praktekin ya, kita coba implementasi langsung aja. Misalnya gini, kalian pengen teman-teman pengen menambahkan sebuah nama student gitu ya. Misalnya nama atau gini, daftar siswa. Nah, kita pakai list. Kalau teman-teman ingin membuat list kosong, kita bisa menggunakan dengan menggunakan metode list. Sehingga nanti ketika kita menampilkan daftar siswa, yang akan muncul adalah list kosong. Ya. Atau kita bisa juga menambahkan langsung secara di program ya, secara langsung kita menambahkan siswa, misalnya ada siswa namanya itu apa namanya Ajeng ya. Kedua, misalnya siswa namanya Putri ya. Ketiga, siswa namanya adalah misalnya Dika gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita running, nah di sini akan muncul list nama yang sudah ada di dalam list. Gimana cara menambahkan? Cara menambahkan teman-teman bisa menggunakan yang namanya append ya dengan namanya gitu ya. Misalnya aku pengen nambahkan nama Petra gitu ya. Aku tulis daftar siswa titik append ya, buka tutup kurung Dika. Petra. Nah, sehingga ketika aku running nanti Petra akan bertambah di akhir list. Kalau mau nambahin lagi gimana? Ya udah kita tulis lagi daftar siswa titik append buka tutup kurung. Di sini kita tulis misalnya Rini. Nah, jadi kalau misalnya aku running, nah nanti akan muncul Rini di akhir list. Gitu ya. Itu adalah untuk menambahkan. Selain kita bisa menambahkan, kita bisa menghapus ya. Kita pakai remove. Gitu ya. Misalnya aku pengen hapus namanya Ajeng. Daftar siswa titik remove buka tutup kurung Ajeng. Nah, kalau sorry. Coba ya aku runningin. Oke, benar ya udah kehapus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menghapus, kita pakai remove. Lalu nama yang ingin kita hapus. Gitu. Selain itu, kalau kita lihat di sini, kita juga bisa melakukan atau mencari item yang ada di dalam list. Jadi misalnya aku pengen cari nih, apakah ada caranya gini. If siswa, if misalnya Putri in daftar siswa titik 2. Nah, kalau misalnya aku cari Putri, kalau misalnya ada di dalam daftar siswa, kita print. Nanti dia akan mengembalikan true ya. Jadi aku cetak ada.
Kalau misalnya tidak ada, kita lempar ke dalam else. Kita print, tidak ada. Jadi kalau misalnya aku running, nah dia akan muncul tidak ada. Sorry, ada. Tapi kalau misalnya di sini aku cari bukan Putri, misalnya Rere. Nah, kalau aku running, dia akan menampilkan tidak ada. Kenapa? Karena Rere itu tidak ada di dalam list. Gitu. Gitu ya. Kita bisa menggunakan operator in. Selain itu, kita juga bisa menggunakan sort untuk mengurutkan teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kita tulis sorting, ya, print, kemudian kita tulis daftar siswa titik sort, buka tutup kurung. Kalau misalnya aku running, maka nanti dia akan, oh sorry, daftar siswa ini dia bukan fungsi yang mengembalikan nilai, sorry, mengembalikan nilai, sehingga kita langsung bikin seperti ini. Baru kita cetak. Ya, print daftar siswa. Jadi kalau misalnya aku running, maka nanti setelah kita lakukan sort pada daftar siswa, ketika kita cetak daftar siswa, nanti yang ada di dalam list itu akan diurutkan. Mulai dari Dika, Petra, Putri, Rini, diurutkan dari huruf terkecil atau abjad yang paling kecil. Itu ya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami untuk metode sort. Di mana? Kira-kira ada pertanyaan? Ini untuk menambahkan item. Kemudian ini untuk menghapus. Oke, gimana? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aku lanjut. Nah, selain itu, ya, teman-teman juga bisa melakukan apa? Di dalam list itu kita bisa looping, ya. Misalnya teman-teman gini, kalian punya nama Ajeng Putri Dika gitu ya. Kalian lakukan looping. Ya, misalnya gini, loop, ya, looping daftar siswa atau looping list. Nah, kalau kita lakukan for i in, dulu kan kita pernah belajar, kita juga bisa melakukan looping pada string. Tapi di sini kita bisa juga melooping pada list ya. Kita tulis daftar siswa, sehingga nanti kalau misalnya aku cetak, ya, maka nanti dia akan menampilkan siswa tersebut yang ada di dalam daftar siswa. Yang ini ya. Jadi kalau misalnya aku running, nah, nanti yang akan muncul Dika, Petra, Putri, sama Rini. Nilai yang ada di sini akan di looping dan dikeluarkan satu persatu. Itu kalau kita looping. Nah, selain kita bisa looping, ya, kita juga bisa melakukan len. Jadi len itu digunakan untuk menentukan panjang string. Jadi misalnya aku tulis total sama dengan len, buka tutup kurung daftar siswa. Nah, kalau aku print total, hasilnya adalah, nah, jumlahnya ada 4. Kenapa? Karena di sini ada 4, karena kita sudah menambahkan 2, kita hapus 1, jadi sisanya 4. Nah, jadi kalau misalnya kita buat len itu digunakan untuk menentukan banyak berapa sih item yang ada di dalam list. Gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, selain kita bisa menggunakan len, ada lagi nggak? Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya split. Jadi misalnya gini, kalian pengen bikin sebuah apa? Ini menentukan panjang list. Jadi misalnya gini, teman-teman pengen ini eh menginputkan nilai dan mengubahnya jadi list. Nah, misalnya gini, string to list. Kalian pengen ubah, ya, misalnya kita punya datanya itu dalam bentuk string. Misalnya namanya Eko, terus namanya Jajang, namanya Dika, namanya Sadin. Nah, kalau misalnya kita bikin data titik split data sama dengan
data titik split buka tutup kurung kemudian string lalu tanda spasi. Nah, ketika di sini kita cetak print data, maka hasilnya adalah nah, gini ya. Jadi yang awalnya hanya dalam string, satu string, kita bisa ubah menjadi list dengan menggunakan split. Jadi split ini nanti yang akan membuat string ini dipisahkan oleh spasi dan disimpan ke dalam list. Gitu ya. Hanya dengan satu inputan aja. Nah, ini kalau kalian mau modifikasi dengan input juga bisa. Misalnya input masukkan nama siswa. Jadi kalau misalnya aku running, aku tulis di sini. Misalnya Dika, terus Petra, terus Sadin, ya, terus Rini, terus Shane, ya, terus Jose. Jadi kalau misalnya aku enter, nah maka nanti dari satu string ini akan diubah jadi list. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Selain itu, nah ini kita bahas perbedaannya. Perbedaan, bukan perbedaan sih, yang pertama ini kemiripan. Antara list dengan string itu sebenarnya sama, ya, mirip. Kenapa? Karena dia merupakan objek iterable. Objek iterable itu adalah objek yang memiliki indeks. Ya, misalnya gini, kalian tahu string kan? Misalnya data atau kalimat sama dengan misalnya aku pergi ke pasar. Kita punya list, data list sama dengan kurung siku 1, 2, 3 atau gini kurung siku misalnya Dadang ya. Ini kita nama-nama orang aja ya. Misalnya Jajang, misalnya Thomas, kemudian di sini Alfa, kemudian di sini Edi, kemudian di sini Son. Nah, anggaplah kayak gini. Jadi ini adalah nama-nama orang, kemudian ini adalah string. Nah, mereka itu punya kesamaan, teman-teman. Kesamaannya apa? Misalnya gini, kalau kita print kalimat, ya, terus kurung siku, di sini 0, nah, yang akan muncul itu adalah indeks, misalnya ini aku matikan dulu aja deh, biar nggak dicetak. Ya. Misalnya gini, kalau misalnya aku running, aku tulis, nah, misalnya gini, aku running, kemudian di sini aku print 0, maka yang akan muncul adalah huruf A. Kenapa? Karena ketika di dalam string, indeks itu dimulai dari 0. Gitu. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita bikin gini, print, terus data list, ya, kemudian kurung siku, kita tampilkan indeks 0. Maka yang akan muncul adalah Dadang. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan list, tiap item itu dipisahkan dengan koma. Jadi dimulai dari indeks ke 0. Jadi mereka tuh sama-sama mempunyai objek iterable. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Dia menggunakan indeks atau penomoran. Nah, kalau string ya ini perbedaan ya. Kalau di list itu kita bisa menambahkan pakai append. Kalau misalnya untuk menghapus kita pakai remove. Nah, kalau string itu tidak ada metode untuk menambahkan, teman-teman. Yang ada namanya adalah replace. Replace itu untuk mengganti. Nah, kalau di list tidak ada replace. Ya, itu perbedaannya. Gitu ya. Sebenarnya sama aja ya. Mirip-mirip. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sampai sini dulu nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut untuk tugasnya, teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Ini udah pada makan belum nih? Kok Pak kayaknya kelihatan lemes? Udah pada makan belum? Oke, aku lanjut deh. Kita coba masuk ke tugasnya, teman-teman. Ya, kalian coba bisa buka untuk materi tugas yang tugas 1 gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba jawab ya. Jadi tandai pernyataan yang benar tentang list. Nah, jadi list itu apa? List itu adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Ini benar banget karena dia menyimpan sesuai dengan urut ya. Sama kita juga bisa menggunakan metode sort untuk mengurutkan dari abjad terkecil.
Selanjutnya, daftar tunggal dapat berisi elemen tipe data dari yang berbeda, misalnya angka dan string. Nah, ini benar ya. Jadi kita bisa menyimpan di dalam list itu string ataupun angka. Gitu. Ya, aku udah yang tadi udah hilang, Rini. Aduh, sorry ya. Nanti aku coba kirimin lagi deh. Aku bikin ini ya. Oke Kak. Oke deh. Aku coba bikin dari awal deh. Gimana ya? Dari daftar siswa. Daftar siswa. Misalnya di sini Ajeng, ya. Terus di sini Nana, di sini Sadin misalnya. Terus kalau mau menambahkan item, kita bisa menggunakan daftar siswa titik append. Nah, yang mau ditambahkan apa? Misalnya aku pengen nambahin Dika. Terus di sini aku pengen nambahin Petra. Nah, kalau menghapus caranya gini. Nah, menghapus item. Daftar siswa titik remove. Misalnya aku pengen menghapus Ajeng. Nah, terus kalau untuk looping ya atau tadi apa ya? Oh, mencari ya. Untuk di mencari item gitu ya. Kita bisa pakai operator in ya. Jika Dika ada di dalam daftar siswa, maka kita cetak print ada. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, kita cetak print tidak ada. Jadi, ketika kita menggunakan operator in, hasil yang dikeluarkan itu adalah nilai true atau false. Gitu. Selanjutnya, misalnya kita pengen looping ya, kita pengen looping item. Looping itu gunanya untuk ini teman-teman, untuk mengulangi nilai yang ada di dalam list. Jadi kita bisa pakai for siswa, in daftar siswa, artinya ketika kita looping daftar siswa yang akan muncul itu adalah siswa teman-teman. Ya nama-nama siswa. Ada Ajeng, Nana, dan sebagainya. Kalau untuk misalnya gini, pengen mencari item. Sorry, ya bukan mencari. Kita pakai sorting ya untuk mengurutkan. Nah, caranya adalah daftar siswa titik sort buka tutup kurung. Nah, ini nanti akan di sorting. Nah, kalau misalnya pengen mengubah string to list ya, to nah, ke dalam list. Caranya adalah daftar siswa ya. List itu string to list. Oh, misalnya gini. Kita punya skor sama dengan jangan skor deh, nama deh. Misalnya data sama dengan namanya Ujang Thomas, Thomas, kemudian Alfa, kemudian Edi, kemudian Sound. Nah, gini ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mengubah, oh kok gini? Sorry, sorry. Ini list ya. Ini list. Nah, terus kita bikin kayak gini. Nah, kalau misalnya aku tulis data titik split, split itu adalah metode ya, data sama dengan metode untuk mengubah string jadi list. Jadi kalau misalnya aku print data, nah, nanti hasilnya adalah sebuah list, gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kalau mau dicek hasilnya satu-satu tinggal di print aja. Gitu ya. Ini aku kirim ke chat Zoom. Gitu. Oke? Thank you, Kak.
Oke, kita lanjut ya. Nomor satu, ini tadi benar, dia merupakan elemen urutan elemen. Terus ini benar. Selain kita bisa menyimpan string, kita bisa menyimpan angka secara bersamaan. Satu list dapat berisi elemen dari satu jenis data. Nah, ini salah ya. Ini salah karena kita bisa menyimpan angka ataupun string secara bersamaan. Semua item dalam list diberi nomor mulai dari 0. Ini benar banget. Nah, ini salah. Bukan satu tapi 0. Jika ada sebelum 10 item dalam list, maka jumlah item terakhir adalah 9. Ini benar banget. Nah, jadi kalau misalnya kita centang harusnya benar ya. Sip, benar. Kita next nomor 3 aja langsung. Nomor 3. Ini teman-teman nanti coba kerjakan ya. Nomor 4. Oke, nomor 4 misalnya gini. Kita punya list outputnya tuh kayak gini. Daftar pengguna, lalu ada 1, 2, 3, 4. Dia berisi daftar pengguna ya. Lalu total penggunanya ada 4. Nah, kita udah punya programnya, tapi di sini kita disuruh melengkapi, ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah, di sini kita sudah punya datanya, ya. Tapi ini masih tidak terurut. Kenapa? Karena dimulai dari C crazy, ya, F, kemudian fun, ya, max, sweet. Ini kan dimulai dari abjad terkecil, ya. Cara mengurutkannya gimana? Ya, kita pakai sort. Kita tulis dulu users titik sort. Nah, setelah kita urutkan, terus di sini dia menampilkan jumlah pengguna atau total penggunanya ada 4. Gimana caranya? Among users, untuk mengetahui total kita pakai len. Oh, tadi lennya belum keikut ya. Kita pakai len, terus di sini kita tulis users. Sehingga nanti di sini dia akan menentukan panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item. Jadi kalau misalnya kita running harusnya sesuai. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya aku centang, nah, betul ya. Jadi nomor 4 seperti itu. Kalian bisa mengurutkan atau menentukan jumlah item yang ada di dalam list. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum teman-teman mengerjakan soalnya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini pada off cam semua nih. Cuman Rini nih. Waduh, respect ya. Ini, ayo teman-teman on cam ya. Kita masa Rini nggak ada temennya? Oke, aku stop share screen. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa coba kerjakan. Boleh kalian share screen. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti aku bantu. Gitu. Oke, selamat mengerjakan teman-teman.
Nomor 4. Ya, itu udah benar tuh. Ya, sip. Yuk, Pak. Bisa share screen ya. Dika, Petra, Sadin, Shane, Rini. Kalau ada kesulitan nanti aku bantu. Nomor 4 itu kita bisa pakai operator in. Jadi kita bisa jika if ya, kan di situ dia pakai searching. Searching itu kan nanti dia menampilkan output string gitu ya. Jadi jika ya eh, searching in games. Jadi kalau misalnya ada eh, kebayang nggak? Jadi kalau misalnya input yang kita cari itu ada di dalam games, kita akan tampilkan print permintaan ditemukan di keinginan. Gitu. Gitu ya hari ini. Kebayang nggak? Coba kamu bikin dulu deh. Nanti kalau mentok, kalau nggak bisa nanti aku bantu lagi. Nah, sip kayak gitu betul. Ini. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita lemparnya kemana? Jika keinginannya tidak ditemukan, nah betul, sip. Nah ini dihapus nih, ada spasi, masih ada spasi ini. Di baris ke-8 itu, spasinya kelebihan, kamu hapus. Mm-mm. Nah, sip. Yang lain mana nih? Udah nomor berapa aja kalau teman-teman?
Jose, sort itu kamu sebelum sort ya, sebelum kita menggunakan sort, kita tulis dulu users atau kita tulis listnya, baru titik sort gitu. Users titik sort. Nah, sip, mantap ya. Oke, next question. Next question. Next level, number 5. Itu nomor 5 kita bisa pakai kondisi ya. Perintah berkondisi if else. Pakai pakai operator ini. Ini udah betul belum nomor 5? Oke, udah ya, sip, mantap. Ada yang kesulitan? Teman-teman, Petra gimana Petra? Petra nomor berapa? Ini aku nggak kelihatan nih Petra. Bukan if games, tapi if searching. Jika input searching, bukan games. If searching in games, kalau kalau jika searching yang kita cari itu ada di dalam games, titik dua, baru kita print. Permintaan ditemukan di keinginan apa? Gitu. Kalau tidak ada, kita lempar ke dalam else. Nah, sip. Kita izin permisi. Oke, Petra nomor berapa Petra? Hmm? Nomor bonus. Harusnya udah sesuai ya. Coba lihat Kak, di gimana Rini? Oke, coba lihat di soalnya lagi. Boleh tolong? Ini kamu pakai elif coba. Kamu pakai elif. Bukan ilif, elif. Elif. Nah, coba di running lagi. Game ini sudah direkam itu ada titik nggak? Coba kamu lihat di soal. Nggak ada ya. Aman berarti. Oke, coba kamu masukin dulu. Oh, ini nih. Ini nggak ada spasi. Titik dua. Nah, kamu berhentiin dulu programnya. Dia hapus spasinya. Nah, coba di running lagi. Itu outputnya apa?
Udah diurut belum outputnya? Coba di non-subscribable Uno. Oh iya benar ya. Coba dibuka lagi, tolong. Mm-mm. Em, Coba gini deh, aku izin stop share screen ya. Aku izin stop share screen. Oke, kita coba kerjakan di soal terakhir yang bonus. Nah, jadi kalau yang bonus ini aku bikin ya, coba ya. List kosong di games kita pakai input eh, masuk ke game, kemudian 0 strip berhenti masuk titik 2. Lalu di sini aku pakai while selama game yang kita masukin itu tidak sama dengan eh, string 0, maka nah kita akan pakai kondisi jika game yang kita masukin itu ada di dalam games, maka kita cetak apa? Print, print. Nah, di sini dibilang bahwa game ini sudah direkam. Ya, kita taruh aja di sini. Nah, kalau misalnya eh, yang kita masukin itu nggak ada, nanti dia akan masuk ke dalam else. Nah, kita tambahkan games titik append, buka tutup kurung, kita tambahkan game, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini dia akan menampilkan secara terurut. Nah, kita tulis games titik sort, buka tutup kurung. Nah, kalau kita print ini outputnya, berarti kita print daftar game titik dua, daftar game titik dua. Baru di sini kita tulis games, gitu. Jadi kalau misalnya aku running, ya, aku masukin misalnya ada Dota, gitu ya. Eh, ya sorry, ini harus kita tambahkan input lagi ya. Jadi ketika kita menggunakan while di akhir blok itu harus kita berikan input supaya dia tidak ngelooping ketika nilainya benar. Nah, kita masukin Dota, terus PB, ya. Terus kita masukin eh, misalnya CSGO. Kita masukin 0, dia berhenti dan nah, kenapa dia tidak centang? Padahal ini sudah terurut. Sebenarnya sama aja tadi ya udah betul. Nggak apa-apa deh yang terakhir ini di skip aja ya karena bonus ya nggak apa-apa. Oke, pokok intinya sama kok kayak gini. Harusnya udah sesuai kok, gitu ya. Tapi aku nggak tahu nih kenapa dia tidak benar. Pada intinya sama aja, gitu. Nggak apa-apa ya. Ini kita skip aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita istirahat. Kalau misalnya tidak ada, ya, aku stop share screen. Teman-teman boleh istirahat. Nanti kita kembali lagi di jam 19 lewat 35 menit, gitu ya. Oke, boleh istirahat teman-teman. Istirahat dimulai.
Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ya untuk melanjutkan pada tahap bagian yang kedua. Yuk, teman-teman bisa on cam lagi ya. Udah pada balik belum nih? Sadin, Petra, Dika, Rini, sama Shane. Oke, ayo on cam lagi teman-teman. Kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua ini ya. Udah pada balik belum nih teman-teman? Oke, udah ya. Sadin, Dika udah balik belum? Nah ya. Oke, kita lanjutin untuk bagian yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang kedua ini masih sama ya terkait dengan list. Selain metode-metode tadi ya ada lagi namanya kita bisa melakukan yang namanya slice atau slicing. Jadi slice ini digunakan untuk apa ya? Menampilkan berdasarkan indeks awal dan indeks akhir gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menampilkan eh misalnya nih kita kita punya tadi ya aku coba contohin lagi. Misalnya gini, kalian pengen bikin ya eh ada daftar nama, daftar siswa, ya, daftar siswa. Kemudian di sini namanya yang pertama misalnya ada Jose, gitu ya. Kedua ada Petra, ketiga ada Rini, kemudian keempat ada misalnya Sadin, gitu ya. Kok ke situ? Ada Sadin. Ya, kelima ada Shane. Ya. Kemudian keenam ada Dika. Nah, misalnya gini, dari daftar siswa, aku pengen nampilin hanya Jose sampai Rini aja. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya indeks awal dan indeks akhir. Kalian masih ingat nggak? Ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan ketiga, di lesson ketiga, yaitu string. Jadi kita bisa menampilkan daftar siswa menggunakan indeks awal dan indeks akhir, di mana dipisahkan dengan titik dua. Indeks awal itu berarti kita pengen menampilkan dari indeks apa dulu nih? Ya, indeks awalnya adalah 0. Lalu kita misalnya pengen menampilkan sampai Rini. Rini itu berada di indeks ke 2 ya. Jadi ini kan 0, ini 1, ini 2. Nah, tapi di sini kita bukan tulis 2, tapi kita tulis 3. Kenapa? Karena yang akan muncul itu adalah indeks dikurang 1 atau indeks sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya aku print daftar siswa, maka yang akan muncul adalah Jose, Petra, sama Rini gitu. Bukan Sadin, tapi hanya sampai Rini, yaitu indeks kedua. Sama kalau misalnya gini, teman-teman pengen nampilin Shane. Shane itu berada di indeks keberapa? Berarti kan ini 0, 1, 2, 3, 4. Shane itu berada di indeks keempat. Kalau kalian pengen menampilkan Shane, tambahin 1, jadi indeks 5. Jadi kalau misalnya aku running, nah dia akan sampai ke Shane. Gitu ya. Itu adalah caranya kalau kalian pengen menampilkan eh, item ya di dalam list. Gitu. Selain itu ada yang namanya metode join. Join itu sesuai namanya berarti kita ingin menggabungkan. Nah, misalnya kita pengen menggabungkan setiap item itu ada string, misalnya kayak gini, ya. Jadi misalnya, oh ya aku pengen nampilin setiap ini jangan daftar siswa deh. Nanti kita nilainya redundan, redundan. Nilainya bakalan mengubah hasil apa listnya. Kita coba bikin gini. Aku pengen nambahin setiap nama itu ada add-nya. Gimana caranya? Ya, kita bisa pakai print, ya. Kemudian kita tambahin add, lalu di sini titik, lalu join. Kita joinkan kemana? Kita joinkan ke daftar siswa. Sehingga kalau misalnya aku running, nah nanti setiap orang itu akan ada add-nya. Atau kita tambahkan spasi di sini, biar ada jarak. Gitu. Nah, perlu diingat, ketika kita menggunakan join, itu semua data harus bernilai string.
Kalau misalnya ada data yang angka, ya, dia bakalan error. Kenapa? Karena kita nggak bisa joinkan string dengan angka. Gitu. Ini sama aja kayak kita menggunakan konsep plus atau tanda plus. Itu kita nggak bisa menggabungkan string dengan angka. Gitu ya, dia bakalan error. Selain itu, kita juga bisa menggunakan, misalnya gini, teman-teman. Kalian punya data, ya, skornya itu nilainya adalah string. Ya. Nah, kemudian kalian pengen mengubah string ini jadi angka. Nah, kita bisa menggunakan looping. Ya. Dimana yang kita looping itu adalah jumlahnya, terus kita looping, kita ubah nilainya satu per satu. Nah, kita di dalam Python itu sudah ada fungsi yang digunakan untuk mengubah tipe data secara langsung ya di dalam list dengan menggunakan yang namanya map. Map itu adalah fungsi iterable ya, fungsi yang digunakan untuk mengubah tiap data tipe data di dalam list gitu. Yang bisa digunakan itu di dalam objek iterable. Objek iterable tadi yang udah aku jelasin, dia ada integernya. Oke, Dika. Siapa tadi yang izin? Sadin ya? Oke, Sadin. Nah, coba aku lanjut di sini misalnya teman-teman menggunakan map ya, kemudian tipe datanya integer lalu skor. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skor kayak gini ya. Kita punya skor, terus skornya itu dalam bentuk string, ya dalam bentuk teks bukan angka. Kita pengen ubah tipe datanya jadi angka. Gimana caranya? Kita tulis dulu list, lalu di sini map, ya. Map itu untuk ngelooping setiap item, ya. Nanti setiap item ini kita ubah jadi integer, gitu. Lalu di sini ada skor yaitu listnya. Nah, sehingga ketika kita print score new, hasilnya adalah sebuah item list baru dengan nilainya adalah angka, gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk oh ya, terakhir ada tuples. Tuples ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak berubah, yang tidak dapat diubah. Dia cocok untuk menyimpan kredensial atau menyimpan pokoknya nilai-nilai yang kita tidak ingin ubah gitu. Nah, untuk tuple sendiri itu metodenya sedikit, teman-teman. Kenapa? Karena eh, ini materinya paling terakhir karena metodenya tuh sedikit. Kalau kalian buka di W3 School, di bagian Python tuples, di tuples method, nah ini hanya ada dua fungsi atau metode, yaitu count sama index. Ya, dia hanya menghitung nilai yang keluar di dalam tuples, atau dia mencari indeks yang berada di tuples gitu. Hanya dua metode. Nah, kita bedakan dengan yang list. List itu ada banyak sekali ya metodenya. Kita lihat list method, ada banyak sekali. Yang tadi kita pelajari ada append, ya. Kemudian ada sort. Nah, sebenarnya ada banyak ya, ada remove dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa coba pelajari aja. Gitu ya, kalau mau coba-coba. Oke, aku lanjut. Nah, sekarang teman-teman, sebelum aku ke soal, ada pertanyaan dulu nggak? Untuk bagian yang kedua. Atau overall ya semuanya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ini kalian udah paham belum nih? Ini nggak ada ngomong-ngomong nanti pas kerjakan soal bingung lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, oke deh, kalian coba kerjakan dulu deh. Untuk nomor satu ini kan ada jawaban, ada dua jawaban. Kalian pilih yang, coba aku centang ya. Oh ya, kalian pilih yang ketiga. Jadi tuples itu adalah urutan elemen arbitrary yang tidak dapat diubah. Ini yang ketiga jawabannya. Kalian bisa pilih aja yang ketiga. Kemudian nomor dua, ini nanti kalian coba bisa ini jawab ya. Bisa lebih dari satu ya. Tuples itu ini tuples, ini tuples, ini tuples. Kalau yang ini string ya, bukan. List. Jadi bukan. Kita coba centang, harusnya benar. Itu ya. Nomor tiga, ini apa nih? Untuk menggabungkan item dalam item list menjadi satu baris dan untuk memisahkannya dengan karakter tertentu, Anda perlu menggunakan metode. Nah, ini berarti kita pakai join ya, untuk menggabungkan. Intinya tuh untuk menggabungkan. Kalau ini untuk kita melakukan apa nih? Mengubah tipe data ya. Setiap elemen list. Nah, kita pakai map. Jadi kalau aku centang, betul ya. Jadi jawabannya seperti ini. Teman-teman bisa nanti bisa ikuti join sama map. Nomor 4, nomor 4 ngetik, teman-teman bisa mengetik. Nomor 5, nah coba teman-teman kerjakan dulu aja deh. Ya.
biar mudah kalian bisa coba kerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Oke, bisa dikerjakan teman-teman. Oke. Nomor 5 gimana? Ada kesulitan kah? Nomor 5 itu kita membandingkan angka sebelumnya dengan angka setelahnya di dalam list ya. Bisa? Ya, betul. Ini pakai list ya. Listnya. Integer, koma, data.
Nah, untuk menghasilkan kinerja stabil, itu gimana caranya? Kita pakai kondisi berarti ya, pakai if. Nah, ini pakai true false nggak sih? Iya, betul, pakai true false. Kan kita pakai perintah berkondisi. Jadi kamu pakai jika maka. Jika, nah, item yang ada di list itu kamu harus cari, ya, kamu harus cari apakah nilai sebelumnya itu lebih besar dari nilai sebelumnya. Kebayang nggak? Ini deh, aku coba kasih gambaran ya. Ini ya. Aku tulis di layar kamu aja ya. Betul. Nah, gambarannya kayak gini. Berarti yang stabil sama dengan true ini aku salah ya, Kak? Sama dengan nggak usah pakai ini, nggak usah pakai kondisi ini ya di awal. Di awal itu kamu kasih counter aja. Nah, nanti supaya counter itu nanti dia yang akan sebenarnya benar sih kamu kasih true. Satu itu true, nol itu false. Tapi nggak apa-apa, kamu kasihnya sama dengan satu aja. Jadi kalau di komputer itu nilai true itu diibaratkan sebagai satu, nilai false itu diibaratkan sebagai nol. Gitu. Oh, iya. Oke, ini kita selesaikan aja di jam 19 lewat 57 ya. Gimana Rini? Oh iya, kamu ini pakai punya aku ya? Bentar ya, aku coba. Aku nggak ngerti. Jangan pakai Max ya. Aku perbaiki punya ini pakai kamu ganti Emang dengan marks itu sebagai apa, Kak? Aku kurang ngerti. Kok marks gitu? Marks itu adalah elemen nilai. Nilai yang kamu simpan ke dalam list. Bentar, bentar. Itu aku ubah growth-nya jadi stabil ya. Kamu bikin gitu aja. Oke, 1 menit lagi. Oke, kita sampai 19 lewat 58 aja deh. Nanti 2 menitnya kita tutup dengan rangkuman. Habis.
Nanti teman-teman yang lain bisa bikin seperti ini ya. Ini kalian kok nggak ada suaranya guys? Waduh, kok nggak ada? Tanda-tandanya pada off cam semua nih. Waduh, Bisa lah. gimana ini? Udah ya. Sadin gimana Sadin? Aman? Sadin? Aman, ada Shane? di nomor 6. Aman ya? Jose? Dika? Nggak ada nih tanda-tanda nih. Kalau hari Senin tuh emang hari yang melelahkan ya. Nggak di sekolah, nggak di sini. Tapi kan sekolahnya ada yang ini nggak? Sekolahnya yang masuk di... bentar. Analisis 2,44. Oh ya, kamu coba lihat di bagian... Itu kan harusnya split. Nah, kamu split ini kamu pakai ini, string. Kamu pakai string, kemudian kamu kasih spasi. Di dalam buka tutup kurung ini kamu taruh string, kemudian kamu kasih spasi. Nah, ini spasinya dihapus saja nih sebelum buka kurung itu kamu hapus. Nah, coba di running sekali lagi. Maksudnya udah berhasil, gitu ya. Eh, bentar. Kok kamu isi nilainya kayak gitu? Kamu kasih spasi. Dikasih spasi ya. 3 spasi 4 spasi 4 spasi 5. Jadi, ketika kita ubah string to list, kita harus string ke dalam list, kita harus kasih spasi. Gitu. Coba enter. Bentar. List map iterable data. Coba split stringnya dihapus lagi. Coba stringnya dihapus. Karena dia bukan string, coba dihapus lagi. Nah, coba dicentang. Isi datanya tuh 4 spasi gitu ya. Yang 3. Jadi kita kasih spasi. Itu format yang benar. Sip, kinerja stabil. Kenapa dia cetak sampai 5 kali tuh? Oh, itu kayaknya ada yang... Hmm, itu jikanya bukan di situ ya. Ini jikanya tuh di akhir kamu baris ke 9 sampai dengan 12, kamu geser, kamu pindahin ke awal baris. Kamu blok mereka semuanya. Oh ya, satu persatu nggak apa-apa. Terus di shift tab. Shift tab. Nah, sip. Udah Kak, thank you. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk nomor 6 itu sama kayak nomor 3 apa 4 ya di soal di tugas sebelumnya. Jadi nanti bisa dilihat aja ya untuk soal nomor 6 ini buat tugas saja di luar kelas gitu ya. Buat teman-teman yang lain juga sama, yang nomor 6 juga gitu. Oke. Oh ya, ini Jose kayaknya nomor 5 belum deh. Boleh minta tolong lihat nomor 5 lagi nggak, Rini? Nanti aku buat jadikan buat teman-teman bisa apa? Bisa jadi referensi ya untuk soal nomor 5. Aku izin screenshot. Nanti soal nomor 5 teman-teman bisa download aja di chat Zoom ya. Ini contohnya kayak gini. Ini yang sudah dikerjakan sama teman kita hari ini. Oke, nomor 6 nanti buat tugas di luar kelas aja. Jadi aku izin stop share screen. Nah, kita coba rangkum dulu nih, teman-teman. Untuk belajar kita hari ini, kita sudah mempelajari yang namanya list dan juga tuples. Nah, list dan tuples itu merupakan tipe data struktur ya yang ada di dalam Python. Ya. Jadi teman-teman untuk 2 minggu ini atau satu modul ya berarti 4 minggu kita akan belajar tentang struktur data. Struktur data itu biasanya digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi di mana di dalam aplikasi tersebut ada database ya atau untuk menyimpan data kita bisa menyimpannya di dalam list atau di dalam dictionary atau tuples ataupun set. Nah, itu yang akan kita pelajari di modul yang keempat ini teman-teman. Gitu ya.
Mungkin aku pengen tanya nih teman-teman, masih ingat nggak? Untuk menambahkan item kita bisa pakai apa di dalam list? Ada yang mau jawab? Pen. Apen, betul banget Rini. Sip, mantap ya. Wah, ini pinter banget nih muridnya Kak Ilham Falevi. Oke, kalau menghapus apa? Ada yang tahu nggak? Ini muridku mana nih kok? Remove. Remove. Oke, sip. Ini teman-teman yang lain kok pada diem-diem aja nih. Kalau untuk mengurutkan, ada yang masih ingat nggak? Sort. Sort. Iya, betul. Sip. Mantap. Untuk apa lagi ya? Untuk selain mengurutkan, kita bisa melakukan ini, mengubah tipe data yang ada di dalam list ya menjadi misalnya tipe data awalnya tuh string, kita ubah jadi integer. Kita pakai apa untuk ngelooping selain kita menggunakan for loop? Map, betul, sip, betul ya. Ini, waduh, ini teman-teman apa murid-muridku mana nih? Shane, Dika, terus misalnya ini lagi, kita pengen menggabungkan string ke dalam item list, itu kita bisa pakai fungsi apa atau metode apa namanya untuk Join Kak. menggabungkan? Join, betul, sip. Mantap ya. Oke, thank you Rini. Ini teman-teman yang lain pada off cam semua nih. Kenapa nih? Waduh. Oke, thank you ya Rini untuk sudah menjawab dengan baik dan benar. Cukup bagus banget materinya. Kamu di Kak Ilham sekarang materi keberapa? Materi apa? Terakhir, Miss Lesson. Aku sih sama 20-nya nggak ini, nggak apa sih nggak les karena ada acara. Oh, oke, oke. Berarti minggu depan berarti kamu ke Kak Ilham lagi ya. Di Kak Ilham itu lesson berapa terakhir? Yang kamu sebelum miss itu tanggal 20. berapa? 20. Oh, Ini lumayan nggak les. 20 ya. Berarti sekarang udah lesson 15 kalau nggak salah. Lesson 14 berarti ya. Harusnya. Oke deh. Oke, sip. Mantap ya. Oke, teman-teman teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini? Kira-kira dari kalian ada pertanyaan nggak, teman-teman? Hmm? Gimana? Shane, Dika, Sadin, Petra, Jose, gimana? Kok nggak ada bersuara? Tidak ada untuk sekarang, Kak. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, teman-teman. Nanti aku cek kalau misalnya teman-teman ada yang belum selesai, nanti aku reminder lagi. Oke, kalau gitu aku cukupkan aja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk waktu lain ada kemungkinan ada, Kak. Tapi untuk waktu lain ada kemungkinan ada. Maksudnya gimana? Oh, iya, iya, oke. Oke deh. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja di chat WA ya. Nanti kalau aku pegang HP, nanti aku balas. Gitu, teman-teman. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, aku cukupkan aja untuk kelas kita hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya ya yang sudah hadir untuk kelas hari ini. Eh, kalau gitu aku cukupkan aja untuk kelasnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat istirahat ya guys. Thank you, stay safe ya. Oke, Rini. Thank you juga. Dadah. Thank you guys.